Selamat sore guys, kembali lagi bersama Maal di channel Lisa 09. Pada video kali ini Bang Al tidak mengajarkan cara beli atau entry atau jual saham atau take profit, tetapi cara membaca kondisi market dengan benar. Ini materi edukasi, bukan rekomendasi beli atau jual saham. Perlu kalian ingat guys, satu hal, disiplin itu wajib, profit itu diambil, bukan di take picture atau bukan dipamerin. Beggar dan multi beggar itu adalah bonus, tetapi bukan tujuan utama kita. Market itu kejam. Market tidak peduli kalian itu pemula, senior, atau pro. Yang bisa bertahan di market bukan yang paling pintar, namun yang paling disiplin dengan aturannya atau rules yang kalian itu sendiri. Kalau kalian sudah bisa menjaga modal, menjaga emosi, serta bertahan satu tahun pertama di market, itu sudah termasuk pencapaian yang sangat besar untuk kalian. Di market, yang benar-benar hebat bukan yang paling cuan atau pamer cuan yang lebih tinggi, tapi yang masih berdiri ketika yang lain tumbang. Banyak trader pemula itu rugi bukan karena kurang indikator atau mencari-cari indikator, tetapi karena terlalu sering menebak harga. Nah, mindset dasarnya begini, dalam dunia trading kita tidak bisa menebak-nebak harga walaupun kita punya indikator yang segudang atau yang sangat baik atau yang sangat valid menurut orang. Tetapi market itu dibaca lewat kondisi, apakah kondisi itu lagi naik, sideways atau turun, serta fokus dan disiplin pada rules atau aturan yang telah kalian buat. Tidak semua harus trading, tidak semua hari kita harus trading. Menunggu adalah bagian dari keputusan yang sangat disiplin atau yang disiplin. Emang bener sih, terkadang Mbak Al juga kalau lihat market lagi jelek, nggak pernah istilahnya ambil posisi, bakal lebih baik menunggu daripada salah posisi. Nah, di sini kita sudah mulai yaitu tren atau moving average. Apa itu moving average atau MA? Moving average adalah garis rata-rata harga dalam periode tertentu. Contoh atau misalnya periode 20 hari, 50 hari, 100 hari, 200 hari, ada yang 5 hari dan bahkan 10 hari. Fungsi utama dari moving average yaitu yang pertama menentukan arah tren. Apakah tren itu naik atau bullish? Apakah tren itu sideways atau lagi kondisi konsolidasi, sering dibilang orang, ataukah market itu turun atau downtrend? Dan juga MA itu bisa juga digunakan untuk menjadi area support dan resistance secara dinamis. Yang bisa digunakan orang itu area MA 20 dan MA 50 atau MA 200. Selain itu juga MA juga sebagai filter noise atau agar nggak kejebak gerakan palsu. Jadi apakah candle itu harus mantul atau rebound di atas MA? Contoh yang paling gampang bisa kita lihat harga di atas MA 20 dan MA 50 itu contoh tren naik. Sedangkan harga di bawah MA 50 atau di bawah MA 20 atau di bawah MA 50 seperti slide Bang Al bahwa tren itu lemah atau turun. Jadi moving bridge itu seperti garis napas atau garis napas harga. Bagi Bang Al, moving bridge itu digunakan untuk sebagai filter arah, bukan sebagai sinyal atau jual beli. Sinyal beli atau jual. Sekarang kita lihat contoh kondisi di chart. Ini hanya ilustrasi, tidak ada contoh entry. Baik, kalau tren di sini, kalau kata Bang Al tadi, Bang Al menggunakan tren MA 20 dan MA 50 sebagai filter arah atau arah naik, sideways atau turun. Kalau kalau harga di atas MA atau moving average berarti itu bagus atau kondusif. Tapi lihat kalau hanya di atas MA 20 tetapi masih di bawah MA 50 kita bisa wait and see terlebih dahulu. Apalagi jika harga di bawah MA 20 dan MA 50 kalian jangan maksa masuk.
Baik, kita lihat contoh chart-nya sebentar. Di sini Bang Al buka dulu contoh chart-nya. Oke, di sini kita bisa lihat arah atau market dari MA ini MA 20, MA 50, MA 200, 100 sorry, MA 200. Nah, dari chart ini bahwa MA 20 ini sudah crossing di atas MA 50, MA 100, dan MA 20. Ini menandakan bahwa market ini lagi strong bullish atau valid bullish. Nah, ini contoh salah satu bahwa MA itu atau trennya lagi naik. Nah, ini salah satu contohnya. Ini kalian bisa lihat bahwa harga ini rebound di atas MA. Nah, ini berarti kata kita kembali ke slide tadi bahwa harga kalau di atas MA itu kondusif, berarti ini situasi yang sangat kondusif untuk kita ambil atau cari posisi entry. Ini yang pertama. Ini clue yang pertama. Ini contoh MA ini atau tren harga ini atau kondisi market lagi naik. Kita lihat lagi sideways. Sideways kalau nggak salah di BRI. Nah, ini salah satu contoh kalau market itu lagi sideways. Kalian bisa lihat dari sini. Ini naik sebentar, kemudian turun lagi. Nah, ini MA 50 nggak beraturan. Dia selalu naik ke atas, terus turun lagi ke bawah, dan closing lagi ke atas. Nah, ini contoh salah satu market ini lagi sideways. Ini belum tahu tentunya arah. Apakah arahnya bakal naik? Arah ini bakal naik, atau arah ini bakal turun. Nah, ini salah satu contoh market ini naik atau turun, atau lagi konsolidasi. Lanjut, satu lagi BRIS. Nah, ini salah satu contoh market lagi downtrend atau lagi turun. Kalian bisa lihat bahwa MA 20 ini sudah di atas MA 50 sudah MA 20 sudah di atas MA 50, atau MA 20 sudah berada di bawah MA 50. Ini salah satu contoh market yang lagi sideways. Ini dari sideways, kalian bisa lihat dari sini sideways. Nah, dia melanjutkan tren turunnya atau bearish-nya atau lagi downtrend. Nah, ini salah satu contoh market lagi downtrend. Baik, sampai di sini. Baik, kesalahan umum rata-rata pemula atau istilahnya eh, senior kemungkinan masih ada, dan Bang Al sendiri itu biasanya selalu melawan arah MA. Jadi kita itu entry-nya pakai feeling, ah ini kira-kira bagus tapi kita masuk. Harusnya itu nggak boleh masuk karena tidak sesuai dengan itu yang kita standarkan. Baik, sampai di sini eh, em, menurut Bang Al untuk sementara kalian pahami dulu dari mindset-nya sama arah tren terlebih dahulu. Selanjutnya Bang Al akan di video-video selanjutnya Bang Al akan melanjutkan video lagi atau di part 2, mungkin atau di part 3, area atau RSI seperti yang di awal tadi. MA sudah, tinggal RSI, volume, fregi, dan report. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan agar kalian istilahnya paham arah market apakah itu naik, sideways, atau turun. Pesan dari Bang terakhir, market tidak butuh trader nekat. Market menghargai trader disiplin. Yang lolos bukan yang paling berani, tetapi yang paling taat pada rencananya atau rules atau syaratnya sendiri. Terima kasih. Selamat sore. See you next time.